Menurut Pak Purbaya, semenjak dia ditunjuk oleh Prabowo sebagai Menteri Keuangan pengganti Ibu Sri Mulyani, dia mengatakan bahwa perekonomian negeri ini adalah tidak baik-baik saja, sangat kacau balau, kata dia. Dia mengatakan bahwa selama ini di negeri ini perekonomiannya sangat-sangat buruk. Di sektor apapun yang dibawahin daripada Menteri Keuangan itu sangat buruk begitu. Jadi dia mengatakan memang selama ini terkesan ada ditutup-tutupi begitu menurut Pak Purboyo. Jadi pada kesempatan ini dia membuka semua daripada bobrok-bobrok yang selama ini atas pimpinan daripada Ibu Sri Mulyani. Jadi sepertinya Ibu Sri Mulyani ini terlena begitu. Artinya Ibu Sri Mulyani mau dia dikibulin atau mau dia ditipu ataupun dibodohin pejabat-pejabat lain. Padahal sebenarnya kata dia harusnya bisa memberikan warning ataupun memberikan suatu ketentuan yang betul-betul dia buat untuk supaya daripada bawahannya itu turut dan taat kepada aturan yang berlaku. Akan tetapi yang terjadi pada saat Ibu Sri Mulyani menjadi pemimpin di Menteri Keuangan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah dia hanya duduk manis di kementerian, akan tetapi bawahannya semua merajalela dan kesempatan mencari keuntungan masing-masing. Itu kata Purbaya. Jadi di setiap sektor, di segala sektor, itu menurut Pak Purbaya kebijakan daripada Ibu Sri Mulyani ini banyak yang salah kebijakan. Ternyata semuanya tidak ada yang benar kebijakan Ibu Sri Mulyani menurut dia. Jadi sebenarnya karena sudah masuk dia ke dalam ataupun Pak Purbowo ini dia sudah menjelajah ke dalam setelah dia Menteri Keuangan, dia baru melihat semua ataupun menyenter semua perilaku departemen-departemen yang dinaungi oleh Menteri Keuangan. Ternyata semua busuk sebusuk-busuknya semua. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka-mereka ini untuk menjadikan bahwa negara ini bisa memberikan keuntungan dari sektor keuangan ataupun setiap sektor yang dibawahin daripada Menteri Keuangan, termasuk bea cukai paling utama, imigrasi lagi ya. Bea cukai paling utama itu adalah sektor yang paling busuk dan paling bobrok di Menteri Keuangan. Kenapa tidak? Karena ribuan triliun hilang daripada pendapatan negara yang dibuat oleh bea cukai. Mereka mengibulin ya, dikibulin Menteri Keuangan selama ini. Jadi buat sekarang ini dia benar-benar akan menghajar semua daripada petugas-petugas ataupun dirjen ataupun pimpinan-pimpinan di bawah Kementerian Keuangan apabila memang benar-benar terjadi ataupun ketahuan untuk membuat keuangan ataupun tidak tepat ataupun tidak melakukan yang benar pekerjaan di lapangan, bahwa dia akan bertindak dan tidak segan-segan akan memberikan suatu tindakan pemecatan tidak hormat, kata dia. Karena dia sudah melihat semuanya, memang luar biasa ngerinya begitu ya. Luar biasa sadisnya mereka menghabisin uang itu. Jadi udah ribuan triliun begitu ya, ribuan triliun bahkan puluhan ribu triliun
seluruh biaya cukai yang ada di Indonesia, berlomba-lomba menghabiskan, berlomba-lomba mereka mengibulin keuangan pemasukan untuk bea cukai selama ini. Jadi Sri Mulyani hanya terima-terima berita-berita saja. Sri Mulyani hanya berita kabar, Sri Mulyani hanya berita laporan-laporan, ya segini katanya, ya segitulah, ini katanya, ya itulah, kan kira-kira begitulah mungkin menurut Pak Purbaya ya. Jadi kalau bagi Pak Purbaya ini nih, akan tidak bisa lagi seperti di zaman pemimpinnya Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak ada istilah manis-manis di dalam pembicaraan ataupun komentar di Menteri Keuangan biar dilihat orang bahwa perekonomian Indonesia itu baik-baik begitu. Tetapi kalau sekarang ini, kalau bagi Pak Purbaya, kalau dibilang dia hitam-hitam, kalau dibilang putih-putih, jadi dia nggak mau mengatakan oke, semuanya putih, ternyata masih banyak yang abu-abu begitu ya, banyak yang hitam juga. Jadi kira-kira begitu menurut Pak Purbaya. Bahkan kalau memang daripada bea cukai yang ada di Indonesia ini ya tidak bisa lagi diperingati atau tidak bisa diperintah, maka Pak Purbaya akan berencana merekrut untuk dijadikan pengganti daripada bea cukai dari luar negeri. Tenaga ahli khusus yang ada akan direkrut untuk dijadikan menjadi pejabat ataupun pekerja di bea cukai Indonesia. Begitu itu rencana Pak Purbaya. Seandainya mereka-mereka ini masih ngeyel, mereka-mereka ini tidak berubah, maka bea cukai akan ditutup dan dibubarkan, akan diganti dengan bea cukai yang baru yang akan direkrut dari luar negeri. Memang teman-teman dari luar negeri ada khusus seperti itu ya. Misalnya bukan hanya di bea cukai, di perbankan pun ada dari luar negeri khusus tenaga ahli, tenaga skill ya, tenaga profesional. Cuma harganya juga memang mahal ya. Mahal gaji mereka itu. Mereka itu nggak main-main. Kalau dibilang hitam-hitam, kalau putih-putih nggak bisa dia neko-neko mereka itu. Jadi ada khusus tenaga yang menawarkan dari luar negeri ke setiap negara ya, kemana-mana negara pun bisa itu direkrut itu. Jadi mereka ini rencananya akan direkrut daripada Menteri Keuangan apabila memang bea cukai Indonesia masih tetap tidak mau ikut aturan ya. Artinya masih tetap mereka menggarong daripada uang-uang negara ini. Atau mereka itu kong kali kong dengan penjahat ekonomi ya. Atau kong kali kong dengan penjahat ekspor impor begitu. Jadi rencana Menteri Keuangan akan menutup dan mengganti dan memecat mereka dan segera merekrut untuk sebagai pengganti mereka itu tenaga ahli, tenaga profesional yang khusus direkrut dari luar negeri. Ya kalau memang soal harga gaji mereka ini ya mahal, tapi dibandingkan mahalnya banyak negara lain yang sudah memakai ini. Dan terbukti di mana negara yang memakai tenaga yang profesional yang betul-betul dibuat di negara itu, memang perubahan keuangannya justru sangat berubah, bisa bertambah 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 16 kali lipat ya bertambah keuangannya. Karena apa? Karena memang mereka ini tidak bisa tawar-tawar dan tidak bisa dibohongi. Mereka ini namanya juga mereka ini ya tenaga profesional ya, memang khusus ini dikhususkan untuk kemana negara manapun ya, negara manapun bisa merekrut mereka ini. Jadi mereka ini memang berubah sistem, artinya atau khusus memang misalnya kalau ada yang di bidang di sektor manapun yang misalnya pejabatnya ataupun pegawainya korup begitu, mereka ini bisa diganti supaya yang korup itu bisa hilang begitu ya. Jadi di mana-mana negara yang merekrut mereka ini yang tenaga profesional ini, dipastikan bahwa keuangan itu akan berubah berlipat-lipat ganda. Jadi seandainya misalnya mahal pun dibayar mereka ini tenaga ahli yang akan direkrutnya ini, lebih baik itu mahal ya, lebih mahal daripada uang sia-sia itu sama mereka tapi tidak ada gunanya di situ ya. Dibuat mereka itu kan bukan untuk memperkaya dirinya, bukan memperkaya keluarganya,
dibuat di situ pejabat itu mengabdi untuk supaya kemakmuran rakyat. Mereka itu tugasnya, bagaimana supaya bisa kemakmuran negara dan menjadi kemakmuran rakyat begitu. Jadi mereka itu dibuat di situ digaji rakyat. Jadi bukan untuk dibuat di situ mereka itu memperkaya untuk memenuhi pundi-pundi, bukan itu. Jadi seandainya pun nanti jadi misalnya perubahan untuk merekrut tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga skill yang dari luar untuk mengganti mereka itu, kalau menurut saya, aku setuju sekali. Biarpun mahal mereka, artinya katakanlah mereka itu gajinya 1 miliar 1 bulan, lebih baik itu daripada mereka itu habiskan ribuan triliun tapi nggak tahu kita arahnya kemana. Jadi hanya mereka-mereka saja yang ada duduk manis di sana, tapi mereka itu hanya memikirkan bagaimana caranya mengambil uang supaya pundi-pundi mereka banyak dan penuh begitu. Jadi begitu teman-teman.